Forum Masyarakat Indonesia di Australia yang disingkat FMIA, saya mengucapkan selamat datang dalam acara bincang-bincang dengan Wimar Witular, tokoh yang sudah tidak asing lagi. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mengenai bagaimana kita secara positif merawat keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Topik ini sangat berkaitan sekali dengan kita, masyarakat Indonesia di Victoria, di Australia, dan di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada mitra kerjasama dalam acara sore ini, Matrix Communication, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, dan sponsor kami Yayasan TIFA. Berkat dukungan mereka, acara ini bisa terselenggara. Sebelum kita mulai, saya ingin menjabarkan sedikit tentang FMIA. Forum Masyarakat Indonesia di Australia berdiri sebagai kepedulian kami terhadap kebangsaan dan kebinekaan Indonesia. Kami memilih bentuk forum sebagai ajang bertukar pikiran dan berkegiatan agar tercipta ruang komunikasi dan dialog yang mengabaikan sekat-sekat kesukuan maupun orientasi keagamaan. FMIA sangat peduli dan prihatin terhadap situasi perkembangan sosial politik di Indonesia yang cenderung menggerus rasa kebangsaan, kebinekaan, dan persatuan. Sebelum dimulai, Ibu Safitri Dewi Wahab, Konsulat Jenderal RI nanti akan menyampaikan pidato pembukaan. Ibu Dewi sebelum diangkat menjadi Konsul Jenderal pernah menjabat sebagai Direktur Urusan Asia Tenggara dan Pasifik di Kementerian Luar Negeri Indonesia tahun 2010-2014. Beliau juga pernah menjabat sebagai konsuler di Permanent Mission Indonesia untuk PBB tahun 2000 sampai dengan 2004. Sebelum bergabung dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ibu Dewi pernah bekerja sebagai wartawan di Jakarta Post di bawah pimpinan Sabam Siagia. Nah, tentunya pengalaman Ibu Dewi sebagai wartawan akan memeriahkan bincang-bincang acara ini. Karena tokoh yang kami undang malam ini, Bapak Wimar Witular adalah tokoh media yang dikenal dengan acara Perspektif. Beliau juga mantan juru bicara Presiden RI era pemerintahan Gus Dur, yang sekarang masih aktif sebagai konsultan di bidang komunikasi di bawah naungan Intermetrik. Wimar awalnya banyak terlibat dalam riset dan pengajaran di ITB sebelum memulai jasa konsultasi manajemen komunikasi pada tahun 1977 untuk institusi-institusi seperti Asian Development Bank, perusahaan dan badan-badan pemerintah di Jakarta. Wimar juga pernah menjadi adjunct profesor di bidang journalism dan public relations di Deakin University di Melbourne. Beliau sering dipercaya untuk menjadi pembicara dalam berbagai acara internasional di bidang politik dan ekonomi seperti di Sydney, London, Washington, dan New York. Beliau juga dikenal pernah menjadi host acara talk show Today's Indonesia di salah satu stasiun televisi di Jakarta. Wimar Sekarang saya akan persilahkan Ibu Dewi untuk memberi kata sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Wimar Witular yang kami hormati, selamat datang ke Melbourne. Senang sekali kami mendapat kehadiran Bapak dan tentu nanti akan berbincang-bincang, suatu kehormatan betul. Karena saya kagum terus dengan ketika Bapak menjadi juru bicara dalam Presiden Gus Dur dan dalam acara-acara yang selalu straightforward, sehingga kami juga banyak belajar. Terima kasih sekali. Hadirin sekalian, terima kasih sekali kehadirannya hari Sabtu jam 3 lagi. Jam 3 itu waktu ini ya, kalau nggak ngurus anak terlalu tidur ya. Tapi ini kalau FMIA mengadakan acara ini selalu ramai. Ini mengalahi luar biasa. Walaupun FMIA baru berdiri, saya kira berdirinya baru berapa bulan ya? April ya? Enggak ah. Hah? Baru berapa bulan lah Pak Wimar, tapi kalau bikin acara Pak Wimar selalu banyak yang hadir.
KJRI aja kalau bikin acara nggak seramai ini nih Pak Wimar. Jadi kita mesti belajar banyak juga dari Forum Masyarakat Indonesia di Australia. Tapi saya ingin menyampaikan terima kasih sekali kepada pimpinan dan jajaran dan anggota Forum Masyarakat Indonesia di Australia untuk selalu kreatif, thinking beyond the box untuk memberikan kontribusi sumbangan bagi negara kita yang tercinta, terutama khususnya dalam selalu mengupayakan untuk merekat dan menjaga keanekaragaman masyarakat kita yang ada khususnya di Victoria ini. Tentu saja upaya FMIA itu sangat membantu kami sebagai perwakilan tertinggi bagi pemerintah Indonesia untuk Victoria dan Tasmania. Karena seperti kita ketahui banyak tantangan dalam mempererat dan menjaga keragaman, di mana kita selalu menyampaikan bahwa keragaman merupakan suatu keuntungan, suatu benefit bagi kita. Jangan dilihat itu sebagai sesuatu yang memecah belah, tetapi menjaga dan mempersatukan keragaman tidaklah mudah. Dalam konteks ini saya sangat mengapresiasi FMIA dalam mengupayakan dalam kolektif effort bersama KJRI guna mempertahankan dan selalu menjaga kerekatan eratnya keragaman tersebut. Jadi saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih dan saya sangat mengapresiasi kegiatan-kegiatan. Beberapa kali sudah membuat berbagai kegiatan yang sangat thought provoking, tapi itulah ciri khas dari FMIA. Jadi saya ingin mengucapkan apresiasi. Saya kira FMIA perlu mendapatkan aplaus yang luar biasa. Ibu Bapak sekalian, mungkin saya tidak mau ingin panjang-panjang. Saya kira semua hadir di sini adalah untuk mendengarkan dan berdialog dengan Bapak Wimar Witular yang sangat populer dan sangat rendah hati ini. Dan selalu berkarya. Jadi kita ingin mendengarkan dan apa nasihatnya, apa rekomendasinya bagi masyarakat yang beragam di Australia ini, and at the same time how can we contribute to the Australian multicultural community di Victoria, Pak. So it's not only us as a community but on how we can share lesson learned to the Australian multicultural community, which they also need our existence as an Indonesian community. So with that, thank you sekali lagi, appreciation yang mendalam kepada FMIA, terus berkarya. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir pada tahun ini, tapi tahun ke depan saya mohon agar selalu berkreasi dan menjaga keragaman masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Permatasari dari Bloomberg News adalah Breaking News Editor untuk Asia Pasifik yang berkedudukan di Melbourne dari tahun 2011 sampai dengan 2016. Soraya adalah Kepala Biro Melbourne untuk Bloomberg Australia, merangkap sebagai Money Reporter. Sebelumnya Soraya adalah Wakil Kepala Biro Jakarta dan Biro Kuala Lumpur, sekaligus koresponden bidang Islamic Finance dan Fixed Income. Dia mengawali karirnya di media sebagai wartawan bisnis di kantor berita Reuters di Jakarta setelah meninggalkan pasar modal sebagai equity analyst di Vicor dan Sinar Mas Sekuritas. Silahkan tepuk tangan Ibu Aya. Oke, mari saya persilahkan Ibu Aya untuk meneruskan. Ibu Aya. Jadi menurutnya lain gitu ya. Oke, terima kasih Bu Diana Pratiwi selaku Presiden Forum Masyarakat Indonesia di Australia. Terima kasih buat semuanya, kehadiran Bapak-bapak Ibu di sini. Kami sangat merasa terhormat karena ternyata yang datang luar biasa sambutannya. Saya tidak akan berpanjang-panjang. Kedatangan Pak Wimar ke sini ini sangat tepat waktunya, begitu pas kehadirannya karena baru hari Kamis kemarin itu ada survei dari Setara Institute yang terakhir. Itu beritanya sedikit mengkhawatirkan, terutama buat kami-kami masyarakat Indonesia yang tinggal di luar negeri,
begitu banyak berita-berita yang kelihatannya negatif ya, artinya dalam hal selama hidup kita di Indonesia, selama kita dibesarkan itu kita tidak pernah mengenal yang namanya perbedaan suku, perbedaan agama dengan tetangga. Jika hari raya Lebaran atau apa, mereka datang ke rumah, makan di rumah, silaturahmi, demikian juga pada perayaan Natal. Tapi perkembangan akhir-akhir ini, terutama beberapa tahun terakhir, kelihatannya sedikit ada perubahan pola berpikir, dan juga yang sayangnya kok terjawantahkan itu dalam bentuk intoleransi yang kelihatannya sudah mencapai level yang mengkhawatirkan. Dan menurut survei setara yang terakhir itu Jakarta ternyata sebagai ibu kota negara itu merupakan kota yang paling intoleran, dinilai buruk dari segi regulasi sosial. Nah, ini menarik karena kita melihat Jakarta sebagai melting pot. Begitu banyak penduduk Jakarta itu sebenarnya bukan orang asli Jakarta, tapi datang dari berbagai suku, datang dari berbagai ras, berbagai kelompok dan juga agama yang sangat beragam. Jadi ini merupakan suatu hasil survei yang menurut kita paling mengkhawatirkan lah dari kami yang tinggal di luar negeri yang tidak biasa menghadapi hal seperti itu ketika kami masih di Indonesia. Dan yang menarik juga adalah ternyata Manado itu kota yang jauh dari ibu kota, bukan juga terletak di Pulau Jawa di mana 60% populasi itu berada. Itu ternyata menjadi kota yang paling toleran di Indonesia. Jadi satu hal yang menarik, mungkin nanti Pak Wimar bisa ada insight sedikit kenapa kok Jakarta kok malah menjadi kota yang paling intoleran begitu menurut Setara Institut, dan bahkan Manado yang begitu jauh ternyata yang paling toleran. Tahun 2017 ini juga bulan Agustus Wahid Institute mengadakan survei, dan ternyata surveinya adalah 11 juta orang itu mau bertindak radikal untuk membela agamanya. 11 juta dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta mungkin tidak banyak. Tapi 11 juta itu adalah jumlah penduduk seluruh Jakarta. Mungkin lebih. Jadi untungnya mereka tidak tinggal di satu tempat. Mudah-mudahan bukan seperti itu kejadiannya. Tapi dikaitkan dengan survei yang awal tadi bahwa Jakarta menjadi kota yang paling tidak toleran, mungkin ini ada kaitannya. Saya tidak akan berpanjang lagi. Mungkin sifat daripada diskusi kita hari ini adalah Q&A. Jadi saya tidak akan membatasi pertanyaan. Jika ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan. Nanti Pak Wimar bisa langsung menjawab dan mungkin bisa mengalir. Kita punya waktu totalnya 50 menit. Jadi saya langsung serahkan saja kepada Pak Wimar. Santai, tapi saya harus pinjam satu saat yang serius untuk mengucapkan terima kasih pada Ibu Konsul Jenderal. Terima kasih, Pak. Dulu Konsulat Jenderal adalah tempat yang mengerikan untuk didatangi. Dulu saya nggak tahu kapan. Di mana itu, Pak? Di sini? Dulu, udah jangan ditanya. Enggak, di sini enggak. Australia has been very kind to me. In fact, I almost lost my heart in Australia. Artinya saya ikut operasi jantung di sini. Oh, gitu. Hampir ditinggalkan. Oh, gitu. Sejak itu saya tuh senang sekali. Saya nggak bisa ikut anti Australia. Memang saya nggak bisa anti apa-apa. Anti Malaysia nggak bisa. Nggak bisa, cuma anti intoleransi. Aja. Nah, jadi satu kehormatan untuk bersama dengan masyarakat sipil, in fact diaspora ya, masyarakat yang sangat beragam dengan pemerintahan Indonesia yang memberikan contoh pada kita bahwa pemerintahan Indonesia sekarang adalah yang terbaik, saya kira.
kemarin rekan saya Erna baru pulang dari Bonn untuk climate conference. Dari situ terbukti kerjasama segitiga antara pemerintah dengan media, dengan LSM, dengan NGO itu sangat smooth, hampir susah dibedakan mana menteri mana aktivis gitu. Kecuali menteri yang diri siapa itu bicara beda. Dan saya sangat betah. I feel very welcome di sini di masyarakat diaspora, karena saya juga I'm like you, saya juga lahir dari keluarga dulu Sudeplu, ya, keluarga Kemlu. Ayah saya kerja di Kemlu, kakak saya pernah juga kerja di Kemlu. Saya sih nggak kerja, cuma selalu datang ikut makan di KBRI, ikut dan tidak pernah merasa asing kalau ada orang Indonesia ada di luar negeri, dan bahkan merasa diperkuat. Anak saya bulan lalu bilang sama saya, kayaknya saya mau jadi permanent resident katanya di Norway. Bagaimana? Kenapa tanya saya? Kamu udah umur 40 tahun. Kau nanya saya 72. I feel okay. Karena if you're happy here, dia tinggal di Norway, tiap tahun bisa pulang. Seperti teman saya Lily ini tiap tahun bisa. Aduh. Coba kalau dia tinggal di Jakarta dengan job yang dia punya, yaitu lab scientist, mana bisa ke Norway tiap tahun. Jadi secara praktikal hidup itu kita pilih di mana kita itu bisa berkarya dan di mana kita happy. Tidak dikaitkan dengan loyalty kita. Loyalty kita kalau pada Indonesia bagus, kalau enggak ya nggak apa-apa, asal jangan bikin kacau. Asal jangan bikin kacau. Kita boleh jadi orang soleh beragama, kalau menurut Gus Dur boleh nggak soleh, tapi itu bahaya kalau saya direkam bisa bahaya. Tapi menurut Gus Dur itu manusia itu punya martabat, punya harga diri sendiri yang diberikan oleh Tuhan, dan marilah kita berbuat sesuatu dengan hidup kita. Nah, ini secara praktik di Indonesia selalu demikian sejak saya lahir. Tapi saya nggak sombong, lahirnya sama-sama dengan Republik Indonesia ya. Nah, tahun 45. Dari dulu tuh ya Belanda sih sempat musuh berapa tahun, tapi kemudian jadi teman, terus ada orang bangsa apapun, ada agama apa, sampai kita nggak tahu orang itu agama apa. Cuman ini kok orang agak beda kebiasaannya. Karena kita sudah biasa yang namanya orang Indonesia itu tidak seperti orang negara lain yang homogen, yang sudah bisa ketahuan afinitasnya, asal-usul etnisnya, agamanya. Indonesia tuh segala macam. And that is the only reason we became a nation. Kalau enggak ada Indonesia kan. Yang satu orang Papua keriting kayak saya, yang satu orang Sunda cantik seperti Lily, yang satu lagi seperti Fadlun kawan saya orang Gorontalo. Kita tuh kaya karena diversity. Kita kaya seperti kebun bunga ya. Kalau kebun bunga semuanya mawar, ya bagus sudah dijual, tapi enggak diverse. Nah, jadi diversity itu sesuatu yang selalu kita nikmati. Saya sekolah di sekolah Katolik, saya belajar ngaji dari ibu saya, tapi nggak tahan lama juga. Terus pergaulan luas, apalagi memang tinggal di luar negeri. Jadi I have no problem with orang yang tinggal di luar negeri, yang bagi saya itu memperkuat Indonesia. Saya dekat dengan diaspora Indonesia di Amerika, di Belanda, dan juga di sini, karena saya salah satu di antara Anda juga. Dulu selama 6 bulan saya tinggal di sini, di Jilong lah, lebih kampung dari Anda ini ya. Iya, di Jilong saya tinggal. Dekat rumah saya itu. Oh iya, dekat rumah Pak Johan Effendi almarhum ya. Nah, jadi I feel you, I am you, dan sangat sayang kalau dunia kita yang ragam ini dirusak oleh segelintir orang. Nah, saya mau komen sekarang. Saya tidak mempelajari metode analisa setara dan SMRC ya. Saya yakin mereka polling agency yang baik, tapi selalu ada bias dalam polling, yaitu banyak orang yang memang nggak bisa di-poll gitu. Banyak hal yang tidak bisa diukur. Kalau dari segi saya, tidak ada peningkatan intoleransi di Indonesia pada level orang-orang.
tapi ada peningkatan kegiatan orang yang menjual intoleransi sebagai barang dagangan. In fact itu kalau ditanya, tadi malam saya ditanya di ABC, apa menurut Anda problem utama di Indonesia? Ya itu jawabnya panjang, tapi kalau mau singkat, segitiga antara politisi yang by nature memang harus mempertahankan atau memperjuangkan posisinya, pejabat yang ingin naik lebih cepat, perusuh yang punya komoditi yang sekarang ada nilainya. Orang bisa menjual demonstrasi itu sekian per kepala, cuman saya nggak mau kuat nanti salah lagi ya. Tapi pasti yang kita lihat, tentu Anda tahu lah yang kita lihat di Jakarta, orang berbondong-bondong itu bukan Indonesia, memang sebagian dari Indonesia. Mereka keluar di hari tertentu. Tapi saya bisa menjawab kawan saya yang di Amerika yang senang pada Indonesia. Dia bilang, Jakarta kok jadi gitu ya? Dulu waktu saya ke sana, they don't all walk around in white gitu. Sekarang juga enggak, cuma hari karnaval aja ya. Pada hari biasa sih orang bebas. Nah, image yang dicitrakan oleh pers maupun sosial media, apalagi ditambah fake news, itu sangat susah dilawannya karena muncul dari mana-mana. Nah, saya kesini untuk assure you, nothing has changed in Indonesia. Orang baik tetap baik, cuman bad guy-nya lebih rajin. Di Indonesia itu good guys baik, tapi bad guys rajin. Karena kerajinan itu mendatangkan uang. Good guys sih kerja, jual kue, ngajar, bikin majalah, bikin musik. Kalau yang bad guys sih jual massa, demonstrasi. That's the thing they know how to do. Seperti saya, the thing I know how to do is stop. Jadi kalau suruh bicara ya senang, suruh diem sedih gitu ya. Kalau orang-orang ekstrem itu, kalau dulu dianggap musuh, sekarang dengan adanya social media, terutama dengan adanya klien berupa politician, berupa pejabat yang ingin cepat naik, mereka jadi punya dagangan yang dia perdagangkan, dan dia punya market test yang sangat berhasil pada waktu pilkada, di mana hasilnya itu saya tahu betul tidak merefleksikan keadaan di Jakarta. Karena sebelumnya dan sesudahnya saya ketemu di jalan, nggak pernah ketemu orang yang semangat gitu. Sama dengan Donald Trump menang pemilu, tapi saya nggak pernah ketemu orang Amerika yang senang Donald Trump. Tapi mereka muncul pada waktu pemilu rajin, sedangkan orang yang baik-baik punya kegiatan lain, punya urusan lain. So, poin satu adalah be assured Indonesia is still what it is, tapi harus dirawat. Jadi seperti bunga yang berwarna-warni, bagus, tapi jangan cuma dikagumi dan dinyanyikan, tapi harus dirawat, harus diairi, harus diberi perhatian. Masyarakat kita tuh perlu perawatan, perlu care, and that is by menyumbangkan sejarah kita kepada diskusi umum. Sejarah multikultural di Australia, baik untuk orang Australia maupun orang Indonesia tuh sangat bagus sebagai model society untuk Indonesia. Bahwa orang tuh bisa hidup dalam lingkungan yang ragam dan tetap bisa mempertahankan katakanlah ke-Indonesiaannya. Menurut saya bukan soal mempertahankan batik terhadap Malaysia atau Reog Ponorogo, seperti Indonesia itu mempertahankan kebinekaan. By being diverse, we are Indonesians. Boleh pasang merah putih segala, tapi saya tidak terlalu patriotik karena itu urusan orang pribadi-pribadi. Saya kagum sama orang yang bela negara dan sebagainya, bela agama pun saya kagum, tapi jangan suruh orang lain punya fanatisme yang sama. Dan itu yang sekarang menjadi bahaya dalam social media terutama, tapi belum dalam hal-hal lain. International media masih di pihak kita, kecuali ada yang memang hobinya memang cari-cari sensasi di Indonesia. Zaman Gus Dur aja dibilang dia nggak benar segala macam.
Karena yang nggak benar kan gubernur ya. Nggak benar. Jadi Indonesia is still a beautiful country. It's still very beautiful. Tapi karena keragamannya, bukan karena apa-apa. Nggak usah kita tuh kuat karena kita punya resources, kita kuat karena kita punya kekuatan ini. Tidak. Kita tuh kuat karena soft skill dalam keragaman. Kalau kita lihat di climate conference kemarin di Bonn itu, Indonesia dikenal, diakui by no less than Al Gore, ya, bapaknya gerakan anti climate change, sebagai negara yang sangat sukses memperjuangkan climate change, melawan climate change dengan melibatkan semua sektor masyarakat. Pak Jokowi itu tidak kerja sendiri. Memang dia didukung, ada plat mobil Jokowi, oke ya, tapi dia tidak tergantung pada dukungan itu. Sebab he just does what is right. He does what is right. Di Jakarta nggak boleh. Ini hanya pembukaan, soalnya ini kan Q&A, nanti saya terus. Saya datang di sini sebutnya tulis supaya bisa cerita tempat lain. Oh di Melbourne gitu. Ya. Jadi please silakan. Terima kasih Pak Wimar. Menarik nih tadi disebutkan bahwa demo bayaran dan sebagainya. Oh I stand very firm on that. Ya. Kalau saya melihatnya begini Pak, tidak mungkin 7 juta orang yang turun ke jalan itu 7 juta ya. Pertama 7 juta itu adalah fake news. Nggak muat di Monas 7 juta. Iya, jadi tapi kan banyak gitu. Kalau tumpuk-tumpuk. Berlapis. Banyak. Tapi apakah betul memang bahwa mereka semua itu dibayar? Oke, taruhlah mungkin tidak 7 juta. Tapi mungkin paling banyak 1 juta. Tapi kita banyak loh, kita lihat orang-orang yang secara genuine, setidaknya yang kita lihat dari sosial media, dari teman-teman Facebook, WhatsApp group, kita kan tahu orang-orangnya gitu. Dan mereka itu secara genuine, mereka begitu percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah untuk membela agamanya. Dari situ mungkin muncul bibit-bibit intoleransi dalam artian dia jadi seperti terbawa arus untuk tidak menghargai yang lain. Itu kita yang selaku masyarakat yang masih bisa lihat dari luar ya, big picture-nya itu terasa. Tapi buat mereka yang ada di situ itu adalah satu jihad. Bagaimana itu Pak Luman? Ya, terbawa arus is the right word. Memang banyak yang terbawa arus. Banyak orang-orang kecil, walaupun saya besar, saya banyak bergaul dengan orang kecil yang sangat senang bahwa Tanah Abang nggak ada preman, bahwa dia dengar Kalijodo beres, bahwa jalan itu tidak tambah banjir, tetap aja maksudnya, bahwa ada perbaikan, bahwa ada KRL. Banyak sekarang orang di kantor saya tuh naik ke kantor pakai komuter lain, seperti orang di Melbourne, seperti orang di Jerman. Private car sudah mulai ditinggalkan karena tidak cocok dengan lifestyle, terlalu macet. Jadi banyak orang yang menikmati kemajuan yang secara langsung dihasilkan oleh pemerintahan DKI dan secara tidak langsung oleh pemerintahan Indonesia. Kalau ada angket, bagaimana performance rating Ahok waktu itu 72%. Tapi suruh milih, jangan milih yang kafir gitu. Jadi ada overriding sense bahwa kalau milih kafir itu akan berdosa. Political fear. Mungkin moral fear, mungkin family fear, mungkin istri takut sama suami takut sama tetangga. Jadi ada irrational fear. Daripada saya milih Ahok Cina yang kurang ajar itu, mendingan aman aja. Anies Baswedan yang baik, sopan dan khotbahnya bagus ya. Walaupun jadi ya tahu benar atau nggak benar jadi gubernur. Jadi saya berjanji untuk tidak ngomongin Anies dan Sandi karena terlalu banyak gitu yang diomongin. Kita tidak usah menjelekkan lawan untuk menyatakan keyakinan kita pada nilai kita.
without kayak main bola. Kalau kita Arsenal tim kuat, lawan siapapun kita berani. Ya kalau kalah nggak apa-apa gitu ya. Tapi kita nggak usah menjadi fan sepak bola yang ngejelekin tim lain. Nah, tapi dalam politik elektoral ada aja keraguan bahwa kalau saya milih yang kafir, ntar gimana tetangga saya gimana? Apa kalau waktu kecil sih, ya gimana nanti kita bisulan atau apa ya? Ya takut. Padahal semua, untunglah saya pernah kerja dekat sekali sama orang-orang agama, Gus CS. Saya yakin agama tuh Islam atau apapun tidak begitu. Nah, sekarang kita harus di-schooling society, mengurangi ketergantungan pada simbol-simbol agama, karena juga sudah terbukti salah. Orang-orang yang ngatur-ngatur demo, sekarang ada yang nuntut gubernur baru, karena nggak dapat bagiannya. Ada itu bisa dicek, karena mana nih dealnya, lo udah jadi gubernur, kita kok masih begini aja. Nah, jadi orang bisa melihat ada pimpinan lain yang intoleran, menghasut-hasut, terus ada trouble, dia kabur ke luar negeri. Sedangkan anak buahnya atau orang yang mengikutinya ditinggalkan dan menghadapi preman-preman Tanah Abang. Walaupun hanya 3 minggu, itu kehidupan Jakarta udah berubah. Lebih tenang atau bagaimana? Ini hebat sekali moderatornya. Jalan kaki yang berubah. Yang salah. Lebih lucu, tiap hari ada bisa bikin meme ya. Jadi oke lah kita ketawa di sini, tapi di sana banyak orang yang ketakutan. So pertanyaannya Ayah ini sangat benar. Bagaimana kita mencegah orang Amerika untuk terus ketipu? Mungkin ada yang bisa bantu ya, baik teman Jakarta maupun di sini. Karena saya nggak bisa saya susah relate kepada orang yang dimanfaatkan kebodohannya. Tapi banyak yang begitu insecure-nya, sehingga lebih baik nurut orang daripada menggunakan akal sehat. Nah, saya maunya dia nurut orang yang benar lah. Seperti Ayah, seperti Ibu Dewi, seperti orang ya seperti saya gitu. Last but not least. Karena mereka nggak ada pegangan. Kita nggak ada yang khotbah ke masjid tiap Jumat. Malah sholat aja enggak kadang-kadang gitu ya. Jadi bagaimana mereka mau percaya on faith road? Nggak bisa. Kita harus punya satu message, kita harus punya satu outreach, kita harus punya sosialisasi. We have to work at it. Bagaimana dari audiens, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Dikasih 3 dulu. Terima kasih Pak Hilman atas kedatangannya di Melbourne. Nama saya Budi Santoso. Saya tinggal di Footscray, tapi masih Tinggal di mana? Footscray dekat sini. Boleh. Saya tertarik dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa memang dalam memelihara keberbedaan dan di Indonesia, khususnya di Jakarta, memang harus betul-betul kita pertahankan ya. Artinya dengan melihat situasi dan kondisi pasca pilkada atau sebelum pilkada dan sebagainya, ini perkembangan di Indonesia itu memang sangat mengkhawatirkan. Kalau kita membandingkan perbedaan, artinya kalau kita membandingkan sekarang pemerintah Arab Saudi yang juga melakukan reformasi, bagaimana mereka bisa menjadi negara yang punya toleransi pada masyarakatnya. Menurut Bapak, ini sebaiknya bagaimana kita tetap bisa memelihara kebersamaan di antara perbedaan yang ada? Karena kalau kita melihat
pada saat pilkada itu, saya melihat sepertinya antara pemerintah kemudian dalam artian umaro dan ulama itu, kalau menurut saya harus ada saling kerjasama, kolaborasi. Karena kalau melihat dari perspektif waktu kemarin saya pulang ke Indonesia itu, saya sangat terkejut karena beberapa kali saya masuk ke masjid, ternyata ceramahnya itu betul-betul mungkin miris gitu. Melihat Itu sebelum pilkada. pada saat pilkada itu ya, kebetulan pas peristiwa Ahok itu ya. Itu saja itu di Makassar, bukan di Jakarta. Bahkan saya mendapat informasi dari Jakarta itu, katanya pada saat hari malam H-nya itu, semua masjid di Jakarta itu melakukan istilahnya, bagaimana ya mungkin merasa jihad atau bagaimana. Tapi itu menurut saya itu bagian yang harus kita kita rubah gitu. Kalau menurut pandangan saya, jadi mungkin pemerintah itu punya aturan, punya regulasi bagaimana para penceramah atau ulama-ulama itu punya standarisasi gitu. Jadi tidak semua yang harus bisa melakukan ceramah dengan seenaknya gitu. Saya kira itu saja, mungkin bagaimana menurut Pak Wilmar gitu. Terima kasih. Saya lupa tadi menanggapi soal perbedaan di Jakarta dan di daerah. Kebetulan pekerjaan saya sehari-hari itu banyak membawa saya ke daerah-daerah untuk program-program dalam disiplin kami. Juga banyak kunjungan ke daerah untuk urusan pribadi. Salah satu yang paling mengagumkan saya adalah kunjungan ke Gorontalo. Tujuannya memang penting menghadiri pernikahan Fadlun ya. Jadi Fadlun nikah dengan saya hadir di situ, bayar sendiri. Dan sebelumnya juga ingin tahu seperti apa nih Gorontalo, karena itu satu provinsi yang saya belum pernah kunjungi. Kalau dia nggak nikah situ, saya juga sampai sekarang belum. Dan saya lihat demografinya gini gitu, saya pikir yang saya lihat itu jauh lebih baik dari perkiraan saya. Satu, mayoritas Islam tapi tidak ada intoleransi. Bahkan Fadlun dari keluarga Arab, keluarga besarnya itu Arab, sangat ramah, tidak ada sama sekali wajah sinis yang kita lihat di keluarga-keluarga di Jakarta. Mereka hidup damai satu sama lain, satu mayoritas dengan pluralitas. Dan di Manado betul itu sangat ragam, walaupun barangkali tidak harus dipuji, tapi orang bisa makan sate babi di jalan gitu ya. Sate ayam juga bisa ya. Tidak harus makan babi ya. Tidak boleh. Jadi indah sekali. Saya pernah ke Pontianak, saya ke Singkawang. Saya pernah mencoba bikin partai tapi bubar karena tidak disetujui. Karena mayoritasnya itu dulu memilih partai Partai Indonesia Baru. Karena Chinese people tuh senang konsep kita mengenai rasial. Saya bukan Chinese, bukan Kristen, tapi saya dekat dengan orang Katolik Chinese seperti juga saya dekat dengan Islam. Dan itu di daerah-daerah itu dihargai. Mungkin hanya ada, apalagi Kalimantan. Kalimantan dulu Rizik Syihab aja datang nggak boleh mendarat karena takut bikin kacau. Kalimantan, iya, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Ada pockets of intolerance. Jakarta yang paling ekstrim, karena Jakarta itu market gitu. Kalau kita mau lihat perdagangan yang uangnya banyak ke Wall Street, ya di situ dia. Di Jakarta tuh bertemu politisi ambisius, pejabat yang ingin meningkatkan kedudukannya, dan demonstran yang ingin menjajah produknya. Bisa demo, bisa menghasilkan 50.000 kalau sampai jam 2 segini, kalau sampai jam 6 sekian.
Kalau sampai jam 9 lebih mahal lagi. Itu betul. Nah, dari luar itu nggak kelihatan tentunya. Tapi pilkada yang hasilnya begitu, walaupun disayangkan, tapi banyak gunanya. Paling nggak ada 2 gunanya. Satu, itu membuat kita sadar bahwa jangan terlena. Kita tuh tidak akan otomatis ragam. Pakistan tuh terlena jadi ekstrim, Afghanistan jadi begitu. Negara-negara yang sekarang itu keras. Teheran aja Iran. Mungkin ibu diplomat tahu di Iran kan orang pakai mini dress, pakai segala macam. Saya tidak terlalu menganjurkan orang pakai mini dress, tergantung kakinya kayak apa. Jadi pada ngelihat. Tapi freedom itu sebenarnya freedom dalam batasan agama dan konstitusi, masih banyak ruang gerak di situ. Nah, di daerah itu dipakai ruang gerak itu karena mereka tidak diracuni oleh pedagang demonstrasi, pejabat yang ingin naik, dan politisi yang mempertukarkan proyek korupsi. Maka daerah lebih tenang dan lebih sepi. Betul, kalau kita ke daerah itu, ke satu kurang macet, kedua makanannya enak, ketiga tidak rusuh. Walaupun ada pluralitas agama, sebayang Jumat orang keluar salaman, no problem. Natal diterima di mana-mana, di shopping mallnya. Itu adalah Indonesia dari dulu sampai sekarang itu ada, tapi dari jauh tidak kelihatan kadang-kadang. Memang kalau orang lihat dari jauh, lihat Delhi kemarin ada polusi, memang polusi sekali. Tapi kalau kita di situ kadang-kadang nggak kerasa karena ada tempat di mana kita bisa membangun diri. Kalau Indonesia sebaliknya, sebetulnya itu pluralistik, tapi ada tempat-tempat di mana dia itu intoleran dan terutama mengumandangkan intoleransi, sebab ada politician dan pejabat yang akan untung kalau Indonesia menjadi intoleran karena dia bisa menjadi klien dari negara-negara sumber intoleransi. Bedanya sekarang dengan dulu, sekarang dari mulai teroris sampai intoleransi itu adalah komoditi internasional. Dulu orang mau bikin demo itu nggak ada uang karena itu miskin. Sekarang kaya itu, uangnya banyak sekali. Baguslah disumbang pada masjid, Universitas Islam itu lebih mewah daripada gereja atau sekolah Katolik. Nggak apa-apa kalau cuma mewah, tapi kalau mereka menghasut itu berbahaya. Pemerintah tahu ini, Jokowi tahu itu, tapi Jokowi memang demokrat, dia ingin selesaikan ini secara demokratis, jangan tambal sulam. Kalau saja dia mau intervensi proses gubernur, belum tentu Ahok itu di penjara. Mungkin dia menang, tapi terus ditembak, dikejar-kejar terus, sama seperti gubernur-gubernur yang sekarang benar gitu ya. Saya masih senang bersama meme gitu. Nah, jadi apa yang kita bisa perbuat, yakini apa yang kita punya, jangan cepat skeptis pada orang yang memang berjuang di situ, dan berikan semangat, beri contoh barangkali kami di Australia gini, saya kira itu bagus sekali. Ada lagi yang lain? Silakan di belakang. Kawan dari Timur. Flores. Nama saya Gila. Saya dari satu pulau kecil di Flores, namanya Pulau Adonara. Itu dekat Flores Timur ya, Larantuka. Di sana dalam kehidupan toleransi sangat amat baik ya. Kalau kita Natalan, umat Islam tunggu kita keluar, kita jabat tangan di kantor desa, dan sebaliknya. Kalau Lebaran kita yang Kristen tunggu dan lain sebagainya. Tetapi memang ada kekhawatiran apa yang terjadi di Jakarta itu mempengaruhi beberapa anak-anak muda menurut pengamatan saya dari mengikuti
Facebook dan lain sebagainya sudah terpengaruh juga. Jadi ketika kita berbicara tentang toleransi atau kadang-kadang Natal tidak boleh ucapkan selamat dan lain sebagainya, sudah ada gejala-gejala di mana ada anak-anak muda sudah mulai mengikuti tren-tren yang boleh dikatakan radikal. Jadi itu cukup mengkhawatirkan. Yang membuat saya khawatir, ini menurut saya, bahwa apa yang mengikat kami itu sebenarnya bukan soal agama. Yang mengikat kami itu adalah kebijakan lokal atau kepercayaan lokal atau kebudayaan lokal atau boleh dikatakan apalah, adat atau apalah. Itu yang mengikat kami. Karena dari sana, dalam ajaran-ajaran leluhur itu, kita tidak membedakan si A, si B, agama apa, agama ini. Kita itu manusia. Itu yang kita tahu. Jadi makanya hubungan kita itu berdasarkan kalau kamu baik ya kita baik. Bukan soal kamu agama apa dan saya agama apa. Gitu. Nah, dalam rangka ini mungkin sekadar komentar dan mungkin ini dalam rangka merawat keragaman Indonesia, menurut saya di sekolah-sekolah itu sudah harus ada kurikulum lokal di mana mungkin mengajarkan bahasa lokal. Nah, di dalam bahasa itu biasanya ada cerita-cerita tentang kebudayaan kita, ada cerita-cerita tentang kearifan lokal. Ya, itu yang dipelajari oleh anak-anak mulai dari sekarang. Yang kurang sekarang, yang saya lihat, anak-anak itu baca dari Facebook dan lain sebagainya, sudah tidak lagi duduk dengan orang tua untuk mendapatkan cerita-cerita yang bersifat kearifan lokal dan lain sebagainya. Sehingga yang didapat itu cuma di sekolah-sekolah. Nah, sekolah mengajarkan agama, baik agama Katolik, agama Islam, agama Kristen dan lain sebagainya. Tapi tidak mengajarkan kearifan lokal yang itu. Nah, itu menurut saya kalau itu dibiarkan terus, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Walaupun tadi Pak Wimar mengatakan bahwa orang baik tetap baik dan orang jahat semakin jahat, tetapi Semakin rajin penjahatnya sih tetap aja. ya semakin rajin. Tetapi masalahnya generasi muda yang dari bawah ini hanya mendapatkan apa yang ada sekarang, tidak diajari kearifan lokal yang tadi saya katakan itu. Misalnya kalau di daerah saya itu sebenarnya saya ini lahir dan besar dalam dua agama, agama leluhur saya dan juga agama Katolik. Saya melakukan ritual-ritual agama leluhur dan juga pergi ke gereja seperti biasa. Demikian pun saudara-saudara saya yang Muslim juga melakukan hal yang sama, walaupun tidak mengatakan bahwa itu agama asli. Saya sendiri mengatakan itu agama asli. Nah, jadi kalau kita mau jujur, kalau kita ajarkan agama di sekolah, seharusnya pemerintah juga berkewajiban untuk mengajarkan agama-agama atau kepercayaan-kepercayaan atau kearifan lokal itu. Terima kasih. Dulu di Radio SBS, setiap saya menelpon Pak Wimar, saya ingat Pak Wimar tuh lagi di Yupir di jalan tol. Ketika saya hubungin, Waktu itu anak saya sekolah di Bandung, jadi tiap minggu saya bolak-balik. Ada alasannya. oh, Pak Wimar saya ingat, tolong sebentar, tunggu dulu saya stop. Padahal Pak Wimar itu sedang di jalan tol ya. Berhenti dulu. Sampai sebagai wartawan. Sekarang juga begitu, Pak. Cuman sekarang Nggak ada tiang listrik. Nah, Pak Wimar terima kasih karena selalu available. Berbeda dengan tapi saya interrupt sedikit ya. Itu adalah selfishness saya karena saya tahu pers itu kunci terhadap perkembangan, perubahan. Dan ngomong dengan Anda itu sama dengan ngomong dengan 10.000 orang di tempat pertemuan. Jadi saya tuh mengambil manfaat. Berterima kasih pada telepon. Kalau mau nelfon lagi, tapi pengalaman saya ketika, maaf saya harus sebutkan, ketika saya wawancara Pak Amin Rais, saya punya nomor teleponnya. Tapi ketika Pak Amin Rais sudah top, langsung diputuskan.
Ini pengalaman ini saya berterima kasih kepada Pak Wimar. Pak Wimar waktu itu kan juga memberikan inspirasi kepada bukan saja sebagai wartawan, tapi juga sebagai kepada gerakan-gerakan reformasi. Dengan kemudian Pak Wimar menjadi juru bicara Gus Dur, salah satu presiden Indonesia yang paling toleransi. Tapi mungkin Pak Wimar bisa memberikan inside information. Gus Dur tidak pernah membayangkan undang-undang perpolitikan yang pada zaman Orde Baru itu dipatok hanya 3 dan tidak ada oposisi, ormas-ormas dan lain-lain. Gus Dur merubah undang-undang tersebut sehingga Indonesia memiliki multi partai. Sampai sekarang pun kalau orang yang mampu menyewa demo itu bisa membuat partai. Yang saya ingin tanyakan atau mungkin Pak Wimar bisa ungkapkan, tidak pernah terbayangkan bahwa demokrasi karena multi partai itu menciptakan situasi demokrasi semacam sekarang ini. Nah, mungkin Pak Wimar bisa mengungkapkan pengalaman bekerja dengan presiden yang paling toleransi di dunia. Terima kasih. Terima kasih Pak. Gus Dur memang paling toleran dan paling ngotot untuk mempertahankan hasil reformasi yang itu baru dicapai. Misalnya soal pers. Kalau waktu itu ada TVRI misalnya itu sangat anti Gus Dur sampai ke batas kurang ajar. Terus padahal itu TVRI itu milik negara gitu ya. Memang bukan milik presiden. Sebenarnya Gus boleh nggak saya telepon ingatkan bahwa sebagai milik negara dia harusnya lebih pro. Jangan. Soalnya kalau Mas Wimar telepon satu orang pers itu kan tersebar bahwa saya mulai kembali kepada Orde Baru intoleransi. Biarkan aja. Terus nanti Gus Dur dimarah-marahin, difitnah, gitu aja repot. Itu sudah konsekuensinya. Saya senang sekali dengar itu. Karena saya tahu wartawan yang nyerang-nyerang itu memang punya agenda politik. Mereka banyak media yang anti Gus Dur, tentunya juga anti juru bicaranya. Tapi waktu Gus Dur jatuh, mereka tuh kumpul ngundang saya ke PIM terus terang aja, ya di mall 150 orang ngajak minum-minum teh, ada pidato kecil, minta maaf bahwa mereka tuh nyusahin saya. Nyusahin apa? Ya suka beritain yang enggak, padahal itu bukan pendapat kami, itu berita dari atas. Ya saya tahu gitu ya, Gus Dur tahu, he doesn't take it personally. Karena itu maka bertahan itu pers bebas itu. Begitu juga sistem multipartai, bahwa sekarang ada masalah, ya itu masalah, tapi masalah tidak bisa diselesaikan dengan masalah. Oh multipartai kacau, bikin lagi single party tetap juga kacau. Karena yang bikin kacau itu bukan sistemnya, tapi orang-orang gubernurnya itu, bukan yang gubernurnya, itu yang sebenarnya. Karena demokrasi itu sangat tenuous, sangat rapuh ya. Negara demokrasi, salah satu negara demokrasi yang paling tua di dunia aja, Amerika Serikat, mereka punya masalah dengan demokrasinya. Sebab orang-orang pintar, orang-orang baik, orang-orang liberal bisa menghasilkan presiden yang sebaliknya. Itu karena demokrasi kan. Tapi nggak ada yang menganjurkan kudeta di Amerika. Ya, walaupun lama-lama nggak tahan juga ya. Impeachment. Jadi memang demokrasi harus dipertahankan sebisa-bisanya. Kalau Amartya Sen bilang waktu dia menang hadiah Nobel tahun 1909 sekian. Jadi demokrasi bukan sistem yang sempurna, tapi it's the best we have. Mau diganti dengan apa? Jadi sistem multipartai sekarang menurut saya itu masih benar, tapi itu menurut saya, menurut orang lain boleh punya pendapat lain. Itu intinya orang tidak usah sependapat, tapi kita sependapat untuk bersuara. Kalau lari ke agama susah bilang gitu kan. Ya, kamu harus nurut, kalau kan kamu murtad, karena emangnya lu pernah sholat. Ya mati kutu saya karena memang tidak kuat kredensial saya di bidang itu. Walaupun kata Gus Dur, Tuhan tahu saya orang baik.
Tapi itu saya nggak ada bukti. Begitu Pak, jadi hal-hal yang baik memang harus dipertahankan pada saat-saat yang paling rawan baginya. Pertanyaan saya terkait dengan background Bapak sebagai ahli di bidang media. Bagaimana kita ketahui bahwa memang banyak kali pemberitaan yang dikeluarkan itu baik dari media lokal maupun media internasional memang banyak yang benar, tapi juga banyak yang tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Saya percaya apa yang dibilang Pak Hila tadi bahwa let's say keadaan di Flores Timur sangat toleran, namun juga banyak dipengaruhi oleh pemberitaan let's say apa yang terjadi di Jakarta yang menunjukkan bahwa media punya kekuatan yang sangat besar untuk membawa bangsa ini itu seperti apa, untuk membentuk perspektif di masyarakat baik pada tingkat nasional maupun orang-orang dari luar. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana Bapak melihat kualitas media kita untuk secara independen dapat menyatakan yang sebenarnya tanpa ditunggangi oleh kepentingan politik saat ini. Bagaimana Bapak bisa melihat let's say Metro TV atau TV One tidak hanya sekedar memberitakan yang tidak baik tentang Indonesia, tapi juga masih punya kemauan atau kemampuan untuk memberitakan yang toleran yang tadi seperti yang tadi Pak Hila bilang. Yang di Indonesia ini bukan hanya antara radikal dan yang tidak radikal, tetapi juga yang toleran masih banyak. Karena yang kita lihat akhir-akhir ini, sepertinya pemberitaan tentang yang tidak baik itu banyak daripada pemberitaan yang baik. Padahal sebenarnya yang baik itu juga banyak di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih untuk pertanyaan sangat tajam dan sangat penting, karena itu juga agak susah jawabnya, tapi harus dijawab. Kalau ditanya bagaimana pers sekarang, saya tuh sangat memisahkan antara jurnalisnya dengan badan hukumnya, apakah itu TV atau koran. Jurnalisnya itu constantly improving, terus menerus. Dulu PBI nggak benar, terus ada AJI muncul ya, terus sesudah AJI ada independen. Sekarang begitu bebasnya saya aja kalau ngisi disembarkation card nulis jurnalis. Kalau dulu tuh kalau bukan Golkar nggak bisa nulis jurnalis. Semua itu jurnalis, lagi pula semua itu citizen jurnalis. Jadi jurnalisnya makin lama makin pintas. Tapi kalau pemiliknya itu masuk dalam triad yang tadi, capitalism, political adventurism, dan ambition gitu. Nah, segitiga itu segitiga yang sangat maut. Jadi memang ada beberapa stasiun yang dikuasai oleh orang yang sama sekali bukan orang media. Ada funds manager, ada apa, bekas tentara, ada apa. Jadi bukan real politicians. Kalau yang real politicians itu pasti bagus. Kalau partai yang isinya banyak real politicians, atau kalau media banyak wartawannya, itu lebih bagus daripada yang kuat manajemennya. Nah, sekarang ini terus terang aja saya sangat selektif nonton TV. Dulu nonton CNN, sekarang pun CNN nggak. Sekarang saya nonton HBO lah gitu. Kita Foxtel, Netflix. Fox entah kenapa di TV saya hilang sih, bagus. Jadi ownership-nya itu adalah bagian daripada the capitalism, power dan sebagainya. Tapi the quality of journalist itu improving dan integritasnya tinggi. Kami bergerak di bidang memang berhubungan dengan media. Kembali pada pengalaman sehari-hari ini, kawan-kawan saya Fadlun, Kinan, ini sedikit promo, Panji ya, itu semua adalah orang yang membawa wartawan ke tempat-tempat masalah, orang-orang bermasalah. Kita tahu wartawan itu semuanya sangat knowledgeable, sangat bertanggung jawab, tapi tidak selalu korannya, TV-nya akan memuas kita. Jadi saya nggak punya preferensi stasiun mana gitu ya. Oke lah, karena semuanya itu tergantung ownernya atau bosnya dan agenda politiknya. Golkar sedang nggak ada agenda politik kecuali mengurangi tiang listrik kali ya. Jadi TV One
nggak terlalu jelek lagi pula saya nggak tahu kemana Abu Rizal Bakri, dia tanpa di penjaranya udah nggak kelihatan. Jadi kalau saya bilang bad guys lebih rajin, tenang aja, sebab buat adil lama-lama menghilang juga bad guys, dan good guys lama. Kalau dananya habis hilang kan? Iya, good guy ini kan dari tahun 2000 nggak hilang-hilang kan, tapi juga nggak ada yang ngasih dana juga gitu. Tapi makanya kita semua harus bisa konsisten, tetap berjuang sambil mengerjakan yang lain. Jadi saya senangnya lihat masyarakat yang di sini, ini Bloomberg, yang itu punya kerjaan lain. Jadi kita itu katakanlah berpolitik, beropini karena conviction kita, bukan karena keharusan. Misalnya kalau ayah di Jakarta nggak usah bikin contohnya tersalah. Maksudnya ada orang yang memang menunggu ada demonstrasi supaya ada fee. Terus kalau keluarganya besar dia bisa dapat sekian kali 500.000 termasuk anak kecil gitu. Tapi besoknya ditanya isunya nggak tahu dan juga tidak mempertahankannya. Terus kalau orang yang dia perjuangkan menang, mengecewakan, di situ barangkali akan ada moment of truth, akan ada penyadaran bahwa cara-cara begitu tuh nggak benar gitu. Ya, sementara itu pers adalah kawan kita. We give them the benefit of the doubt. Sampai terbukti lain, saya anggap pers itu adalah instrumen yang positif. Menarik karena menyentuh bidang apalagi Bloomberg. Dan pers internasional. Kualitas itu tidak tergantung sumber dari mananya, tapi ya jurnalisnya. Ya, menarik karena banyak saat ini ya, kembali ke kebebasan pers yang tadi Pak Wimar sebutkan, yang dimulai pada zaman Gus Dur. Sekarang ini banyak sekali media-media alternatif. Kalau menurut Pak Wimar, mengapa begitu banyak media alternatif? Karena kadang-kadang kita juga sering dibombardir begitu ya dengan berita-berita yang karena nature-nya audience itu atau pembaca di Indonesia itu tidak tidak fact check begitu ya. Jadi apa yang dia terima, apa yang dia baca itu yang masuk ke dalam pikirannya gitu. That stays in their mind. Padahal apakah ini karena ketidakpercayaan yang besar terhadap media-media mainstream karena dianggap terlalu berpihak kepada satu atau dua pihak, atau karena memang media alternatif ini entah abal-abal ataupun yang memang benar-benar genuine itu menjawab kehausan mereka terhadap berita-berita yang artinya kan banyak berita itu kan tidak hanya sekedar berita, misalnya Setia Novanto kecelakaan, tapi bukan itu kan, artinya adalah ada apa sebenarnya di balik itu, dan banyak berita-berita media alternatif ini yang menyediakan artinya penjelasan yang mungkin lebih dan lebih mengisi kehausan mereka terhadap satu kenapa kok ini bisa terjadi. Kalau menurut Pak Wimar bagaimana dengan media-media alternatif seperti itu? Menurut saya ini demokratisasi media juga, karena kemudahan akses ke media. Setiap orang bisa jadi blogger, setiap orang bisa jadi penerbit. Saya kalau bikin artikel nggak usah kirim ke orang, pasang aja di blog atau di Facebook, somebody will pick it up. Kalau idenya diterima, dia akan jalan. Nah, problemnya bahwa ide yang paling diterima adalah ide yang ikut paradigm bahwa news should be entertaining gitu. Dan sometimes reality is not entertaining. Ya, Setia Novanto entertaining, padahal belum tentu juga dia itu nipu, memang benar gegar otak, kasihan juga kan. Kok ketawa. Jadi orang try to outdo each other in being entertaining. Kalau sekedar lucu nggak apa-apa, tapi kalau bikin cerita yang menghebohkan, Ahok begini, Jokowi begitu, sampai yang nggak masuk akal. Tapi kalau orang memang nggak punya referensi, dia akan kena. Satu-satunya adalah provide the alternative to alternative media, yaitu media informal yang memberikan fact check itu sudah mulai ada.
Nah kita harus selektif aja. Memang kita bukan bayi itu dikasih makan dia makan. Kalau kita masuk ke buffet restoran ya pilih dong satu-satu, jangan segala dimakan, indigestion nanti. Jadi karena itu kalau orang selektif dalam membaca baik hard copy maupun internet itu make sense, dan kalau dia nggak tahu apa yang harus dibaca, tanya temannya aja yang dia percaya. Luar biasa Pak Wimar, sangat menarik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Anton di sebelah kiri saya. Pak Hidayat. Saya cuma kata keragaman ini menurut saya agak sedikit sensitif ya kalau dipakai zaman sekarang, apalagi kalau itu sudah mulai masuk ke ranah politik yang sedemikian rupa dalam pertahanan politik. Karena keragaman dalam, kalau bahasa Inggrisnya diversity, itu di Amerika sudah jadi komunitas politik juga, gitu ya. Kelompok kiri, konservatif Marxis, mereka dulu idenya Bourgeois lawan proletar, sekarang antara di oppressed dan di oppressor. Kata keragaman ini disandingkan sama mereka sebagai senjata untuk melawan para opresor ini. Lalu di sisi yang masyarakat yang opres itu ada LGBT, ada third wave feminism, ada imigran, dan ada segala macam orang-orang yang merasa dirinya opres, merasa dirinya ditekan. Nah, di Australia itu juga dipakai. Yang pertanyaan bagi saya sebenarnya, karena kita ngeri-ngeri sedap ini ngeliat keragaman ini kalau dalam konteks Indonesia. Karena kalau saya lihat begini, kalau kita kelewatan pakai keragaman sebagai jargon, sebagai tools, atau sebagai movement politik, ini akan disikat sama orang-orang yang sisi lain yang mau pakai senjata lain, yang lawannya. Kita sudah lihat misalnya orang pakai kata-kata pakai pribumi, walaupun pribuminya bisa pribumi KW kan, casingnya Indonesia, OS-nya udah yang lain, operating sistemnya udah mungkin udah khilafah, udah apa kita nggak tahu, tapi ngaku-ngaku pribumi, bisa juga begitu. Itu akhirnya jadi komoditi untuk orang-orang untuk menyerang keragaman. Kalau kita tidak bijak menggunakan keragaman ini, yang jadi pertanyaan saya, gimana kita memposisikan keragaman ini supaya itu dalam konteks Indonesia itu dalam konteks yang benar gitu. Jadi kita nggak lewat batas sehingga orang-orang yang katakan mau menyerang pemerintah atau menyerang apapun, mereka bisa pakai ini sebagai senjata gitu loh. Keragaman, misalnya keragaman itu disandingkan sebagai sebagai atributnya Jokowi, sebagai atributnya bagaimana seorang Ahok dan lain sebagainya, ataupun mereka yang sifatnya moderat, akhirnya malah gontok-gontokan karena ada sisi lain yang pakai senjata itu tadi. Itu. Jadi gimana sih kita memainkan hal ini gitu? Karena kalau kita bilang dari segi pendidikan dan sebagainya, Sandy itu teman sekolah saya di SMA Katolik, Pak. Ya, dan dia tuh dulu gak begitu, tapi sejalan dengan waktu tuh jadi kayak begitu. Makanya dibully-bully di antar teman-teman di grup SMA kita sekarang. Rasain ya. Iya, jahat-jahat lagi karena laki semua kebetulan. Nah, jadi sekedar mengajarkan bahwa keragaman karena dia dari sini, dari situ, dari sini, dari situ, rasanya kok belum tentu bisa ke situ gitu. Jadi pertanyaan saya pertama, gimana kita posisikannya supaya ini nggak mirip-mirip sama perjuangan diversity-nya di Australia, diversity-nya di Amerika. Kita dalam tempat, dalam konteks yang benar dengan keindonesiaan kita, karena memang keragaman kita bukan keragaman yang berasal dari oppress and the oppressor itu. Kita memang ragam by nature, Indonesia itu beragam, bukan karena perlu dipertentangkan. Oh iya, lu oppress gua oppressor, lu oppressor, gua oppress nih, gua mesti ngelawan lu, nggak bisa begitu. Karena ide-ide itu udah nggak kena Indonesia, itu cuma bikin hancur Indonesia aja, kalau menurut saya. Yang kedua adalah tadi, kalau dalam tataran aplikasinya, ternyata pendidikan yang diverse itu tadi, seorang yang alumni sekolah Katolik aja bisa kayak begitu demi kepentingan tadi kapitalis dan sebagainya. Walaupun ya kita nggak tahu, mungkin ada motif lain gitu. Gimana dua hal ini? Menempatkan keragaman dalam posisi yang benar, dalam konteks Indonesia, bukan konteks cultural Marxism atau berseberangan antara pokoknya kita mesti pertentangan nih biar kita jadi alat politik, biar kita bisa maju, kita bisa sikat orang dari situnya juga begitu. Akhirnya malah jadi terbelah gitu. Dan yang kedua, yang aplikatif itu tadi, kalau cuma pendidikan, rasanya mungkin kita sudah tahu dari dulu. Pendidikan dari kecil kita udah mesti ngajarin, tapi ternyata gedenya bisa lain, bisa aneh juga kan. Apalagi dengan
dengan permainan kata-kata opres dan oppresor, lalu kita punya pribumi dan non pribumi dan seterusnya, akhirnya apa? Kita punya ini hashtag #AID Jakarta 58, gimana dong? Gitu loh. Itu yang saya maksud. Oke, mungkin agak menyangkut negara luar ya. Maaf. Agak menyangkut negara luar. Belakangan ini dalam 1-2 tahun barangkali saya baca di media sosial itu kekhawatiran sementara kalangan di Indonesia terhadap membagirnya quote-unquote orang-orang dari mainland China, bahwa mereka itu didatangkan sebagai tenaga kerja, kemudian rambutnya kerukat, mereka itu adalah anggota-anggota PLA, istilahnya People Liberation Army. Dan ada kekhawatiran di kalangan mereka itu, entah itu ditiup-tiupkan oleh mereka bahwa suatu waktu katanya mereka itu akan mengambil alih di kekuasaan di daerah-daerah tertentu. Sampai di mana ini kebenaran, atau apakah ini mengkhawatirkan pemerintah atau patut dikhawatirkan? Lalu ada juga yang menuju pada kenyataan bahwa Presiden Jokowi menandatangani, menyetujui pembukaan kereta api cepat Bandung-Jakarta yang hanya 140 km, tetapi harus lewat Gede Bage, yang kalau sudah masuk ke kota Bandung akan terbendung juga oleh kemacetan, sehingga arti kilafnya itu akan menjadi kabur. Terima kasih. Saya tidak begitu kenal, tapi saya tahu Pak Jokowi itu bukan orang yang punya agenda yang begitu canggih gitu ya. Artinya dia mah practical man. Kalau dia mau undang Cina, dia undang Cina. Faktanya bahwa tidak ada orang yang diundang sebagai buruh dan bukan buruh, itu fakta saja. Bahwa ada orang yang pakai kerukat, itu saya tidak tahu. Jadi itu semuanya bagi saya belum ada kenyataan faktanya. Tentunya kita harus hadapi dengan waspada. Kalau tadi Pak Anton, saya mulai dari yang saya ingat aja mengenai Sandy Uno, bahwa dia teman sekolah Anda. Dia tuh dulu pegawai saya selama 2 tahun. Dia dititipkan oleh Edward Surya, ini orang pintar, coba kamu ajak kerja, it's very smart, Inggrisnya bagus, orangnya rapi, segala macam. Jadi dia bekerja sangat bagus, dia jadi magang, intern, dan dia punya minat dalam finance. Tapi di tengah jalan dia bilang, saya bisa nggak dapat rekomendasi, saya mau sekolah ke Amerika, yang mana yang menurut Pak Wimar bagus? Ya di Amerika sih, di mana-mana juga bagus, tergantung bagaimana kita memanfaatkannya. Dan saya bukan ahli akademik, orang di TV juga drop out saya. Tapi akhirnya saya membuat surat untuk dia, good guy, nice guy. Saya kenal baik dengan ibunya, dia yang mengajar saya table manners dan bertindak sopan, tapi dia berhenti ngajar saya ketika saya ketumpahan sup di bajunya. Ya, saya sangat menyesal. Saya dulu, believe it or not, tuh manajer tim tenis Indonesia, bukan pemain, manajer lah ya. Dan di dalam tim itu dititipkan Ibu Minuno sebagai orang yang ngajar supaya pemain tenis kita tuh kalau di luar negeri nggak malu-maluin maka. Nah, jadi ada resepsi besar. Nah, dia mau bicara, sup saya tuh pas sampai dia pulang nggak jadi bicara. Apa itu pengaruhnya pada Sandy Uno, saya nggak tahu. Tapi anyway, Sandy Uno orang baik. Semua orang pada awalnya baik. Waktu lahir itu semua orang baik. Sandy Uno baik. Setelah sekolah, dia terus kerja sama Edward Surya, tapi tahu-tahu Edwardnya ketipu gitu. Tanahnya dijual dan dipakai oleh dia. Terus sekarang rumahnya dipakai gitu. Jadi he's still nice guy. Kalau ketemu, wah, Pak Wimar guru saya, Anda adalah ikon lulusan GW gitu ya, George Washington. Dia ketua alumni George Washington. Saya pikir nggak apa-apa deh, orang punya gaya begitu ya. Tapi waktu dia masuk politik, makin lama makin ambisius. Dan financial schemes-nya, saya tuh guru finance ya, itu banyak yang nggak benar gitu. Tapi dia dapat respect masyarakat. Tapi saya pikir karena saya bukan politician, kalau dia nggak ganggu saya nggak ganggu dia. Tapi saya tahu karakternya itu memang pada satu saat berubah. Anies Baswedan,
sahabat, kalau saya boleh lancang mengatakan sahabat, katakanlah I admire him, rektor, tentu Islamnya kuat dan sebagainya, campaign manager Jokowi, dia berikan analisa mengenai Prabowo yang cocok. Tato berbalik setelah dia itu di reshuffle dari kabinet, dia juga berubah. Jadi pada saat tertentu setiap orang punya tipping pointnya, di mana dia itu menunjukkan warna yang sebenarnya. Jadi saya rasa bukan referensi orang berasal dari mana, yang jadi referensi apakah yang dia perbuat. Jadi stupid is as stupid does, atau kalau mau lebih canggih, William Shakespeare, what's in a rose? That which we call a rose by any other name would smell as sweet. Jadi apa artinya istilah keragaman? Mau bilang apapun, kalau kita mempakaikan what we are doing, mungkin lebih tepat. Susah cari istilahnya. Keragaman adalah sifat yang Soraya punya, yang Panji punya, yang Erna punya, yang saya punya, yang Pak Hidayat punya, yang Geli punya, yang beginilah. Dan itu bukan barang baru. Keragaman itu sudah ada di Indonesia sebelum didirikan. Pada Sumpah Pemuda sudah ada, pada proklamasi sudah ada, sering di-challenge oleh syariat Islam dan sebagainya, tapi selalu bertahan karena sebagian besar orang Indonesia itu memang senang keragaman. Dia tidak mau berjuang untuk itu, tapi dia bangkit kalau itu direnggut dari dirinya. Pilkada membangkitkan orang. Sebelum ada pilkada, ya santai aja deh. Bagaimana orang khotbah di masjid, ya saya pergi aja ke masjid lain gitu. Tapi ketika itu memang dijadikan, di-weaponize istilahnya, jadikan senjata politik, orang bangkit. Dan saya seperti orang yang surfing, lihat ombak, kalau ada ombak yang bagus kita naik. Jadi kita naik arus kesadaran masyarakat untuk mempertahankan keragaman, keberagaman, diversity, whatever, goodness lah. We look for the goodness in people. Terima kasih. Nama saya Ihsan. Tadi Pak Wimar menyebut tentang orang baik yang tetap baik dan orang bad guys yang lebih rajin. Dan kemudian baru saja Pak Wimar mengatakan bahwa peristiwa pilkada membangkitkan kesadaran terhadap intoleransi. Nah, pertanyaannya adalah mengapa itu sampai terjadi, memuncak? Gejala-gejala itu sudah ada sejak awal, tetapi mengapa misalnya nih ulama-ulama yang dianggap baik, yang mengajarkan toleransi tidak muncul ke permukaan untuk memberikan ceramah di masjid-masjid misalnya, melawan ceramah-ceramah yang intoleran gitu. Dan kalau sekarang disebutkan bahwa kesadaran itu sudah ada, apakah sudah mulai gerakan itu dari para ulama? Terima kasih. Terima kasih. Kesadaran itu ada bukan dari ulama, tapi dari orang biasa. Orang biasa, saya tuh jadi anggota berbagai kelompok, ada yang baper strong, itu orang baper tapi kuat. Persamaannya hanya bahwa anaknya sekolah di Kanisius, tadinya nggak ikut politik. Ada kumpulan orang intelektual muda bikin partai PSI, macam-macam jadi orangnya itu. Mereka yang sadar. Kalau ulama-ulama, ya itu mereka yang tadinya lengah dan membiarkan karena mereka sangat yakin bahwa ilmu mereka, integritas mereka itu tidak di-challenge. Mana yang mikir bahwa bekas ketua Majelis Syari Ma'ruf. Syafi'i Ma'rif itu bisa dibentak sama Ustaz abal-abal. Iya, karena mereka juga membiarkan dirinya terlena dengan percaya bahwa absolute good will always be absolute. Ternyata kayak di dalam dunia.com, orang-orang muda bisa menumbangkan perusahaan-perusahaan besar. Yang sekarang saya katakan bangkit adalah orang biasa.
yang katakanlah kalau orang di Bandung atau di Indonesia, di Melbourne katanya susah menanamnya dan juga mahal segala macam. Tapi kalau di Jawa Barat tanam tonggak aja jadi gitu ya. Kita juga orang-orang yang mengumpulkan orang, kita umumkan merawat keragaman, datang 200 orang. Jadi itu ada dukungan yang sangat berat. Kita tidak punya uang, tapi lama-lama ada juga yang mensponsor untuk kesini. Kalau enggak, saya harus minta nginep di rumah ayah kali ya. Jadi kita sekarang nggak akan menyusahkan. Itu kita nggak ngapa-ngapain, karena we just do what we do. Dan itu ternyata ada kebutuhannya orang. Itu yang membuat saya optimis. Saya kesini juga sama-sama berunding dan setengah diundang, setengah minta diundang dan didukung. Terus ada lagi kita diundang ke Malaysia, ke Jepang. Ya sama, karena mereka juga inginlah ngomong sama orang untuk mengurangi kekhawatiran kita, bukan dengan cerita, tapi dengan cara what should we do? Jawabannya, you have to do something. Apa? Anything, you just have to do something. Jangan diam aja gitu. Saya bilang, if you have to define it, it means you don't know what it means sebenarnya gitu. Jadi kalau ngerti-ngerti, kalau enggak. Nah, having said that, zaman sekarang di mana sosial media begitu cair, baik market entry-nya maupun readership-nya, maka hampir tidak bisa dipakai standar etika yang begitu kecuali sebagai panutan, karena orang akan menilai dari track record aja. Stupid is as stupid does. Saya mengapa mendapat penerimaan yang baik begitu, karena barangkali nggak pernah kepergok membohong. Waktu membohong orang nggak baca berarti. Jadi orang build up track record, terus yang baca juga seleksi berdasarkan, oh kalau saya baca Tirto ID misalnya, bukan mempromosikan, pada umumnya tuh benar tuh. Kalau saya baca layarmerdeka.com asik tapi belum tentu benar ya. Kalau saya baca Kompas, kalau saya baca Kompas.com benar tapi membosankan gitu. Nah, jadi orang memang terpaksa harus punya internal monitoring system yang bisa di-avoid. Sama dengan bayi, tadi saya mulai bicara, bayi sih dikasih makanan yang aman. Waktu bayi saya sih gara-gara apa ya, tapi setelah dia lebih dewasa, dia makanannya lebih enak. Tapi dipilihin orang tuanya, lama-lama orang tuanya juga nggak milih. Jadilah orang seperti saya, sakit sana sini gitu. Jadi belajar dari pengalaman. Jadi itu semuanya proses pertumbuhan. Juga leadership dari media itu proses pertumbuhan. Di dunia sekian tahun lagi, orang akan ketawa kali memikir bahwa orang pernah naif, mempunyai pegangan bahwa saya ini baca koran ini, saya ini nonton TV ini. Sebab enggak, orang TV aja on demand gitu nanti ya. Orang nonton YouTube. YouTube menurut saya adalah prototip masyarakat masa depan. Ganti. Baik, terima kasih. Ada lagi pertanyaan lain mungkin? Oh, oke. Masih ada satu. Kesempatan untuk boleh nanya ini. Pak Wilmar, kebetulan nanti 2009 mau ada pemilu lagi. 2019 saya ya, kurang satunya. Kebetulan apakah menurut Bapak sendiri nanti komoditas politik kita akan seperti Pilgub? Oh ya, Pilgub kan gladi resik untuk 2019. Oke, apakah itu menjadi lebih parah, lebih ekstrim? Bisa lebih parah, bisa tidak. Menurut Bapak gimana? Itu aja Pak. Akan lebih baik. Orang yang pernah sakit akan mendevelop antibody. Jadi orang yang pernah terkecoh oleh orongan yang gak benar akan lebih waspada melihatnya. Dan katakanlah pemerintah yang lengah tidak menindak sesuatu pada awalnya akan tahu kapan dia harus bertindak. Sampai juga dia lihat, wah betul juga saya ini tidak intervensi Pilgub. Kalau saya intervensi sampai sekarang barangkali orang itu demo-demo Ahok itu bukan di penjara malah dilemparin rumahnya. Jadi bagaimanapun ini damai dan Ahok punya kearifan untuk tidak menggunakan dirinya menjadi pahlawan. Jadi,
dia bahkan membiarkan dirinya untuk menjadi martir, itu lain sekali. Jadi masyarakat kita akan lebih matang, kemudian mudah-mudahan merawat keragaman waktu sukses. Nah, jadi nanti saya sama ayah pergi ke keliling dunia, mungkin kita pengaruhi diaspora Indonesia sedunia untuk menjadi masyarakat yang ragam. Jadi banyak perbaikan yang kita bisa usahakan. Karena saya punya pekerjaan sehari-hari, saya tidak mengambil nafkah dari demonstrasi atau dari ceramah, jual buku pun tidak, saya sumbangkan uangnya. Jadi, tapi saya rasa ini perlu kita perjuangkan konsep diversity itu, karena itu adalah aset kita yang paling berharga. Dan karena kita ada penghargaan terhadap itu, maka saya rasa kita akan tambah baik. Waktu saya diangkat jadi juru bicara Gus Dur, saya kaget, sebab saya bukan anggota partai, bukan pejabat, bukan apa. Kok Gus Dur tahu? Kok minta saya jadi juru bicara? Karena dia suka dengan saya ngomong gitu. Sekarang saya nggak ada hubungan sama Jokowi, tapi saya bisa sense bahwa pemikiran kami itu sejalan dengan banyak pendapat yang ada di situ. Tidak semua, karena Jokowi juga banyak gubernur-gubernurnya di situ. Nah, lama-lama proses kerjasama ini akan terjadi seperti di perubahan iklim. Saya contohnya di perubahan iklim aja. Kita cuma 4 tahun bekerja di situ, tapi lama-lama kita sangat familiar, baik dengan pemerintah, LSM, akademisi, yayasan, maupun dengan dunia perubahan iklim internasional, di mana dulu Indonesia itu di pinggiran. Sejak Paris itu Indonesia berada di pusat. Jadi saya optimis. Baik, terima kasih. Memang Indonesia ini patut dirawat keberagamannya. Terima kasih sekali kepada Pak Wimar atas kesediaannya untuk jauh-jauh datang dari Jakarta kemari dengan tidak dibiayai oleh FMIA karena kita tidak punya duit ya. Punya aset yang lebih berharga. Tapi kita bergerak karena semangat yang sama untuk membangun, ikut turut membangun dan memelihara rasa kebangsaan yang memang didasari oleh diversity. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ada beberapa poin menarik yang saya bisa tarik dari pembicaraan hari ini. Yakni satu yang saya rasa Pak Wimar begitu semangat, yaitu kita tidak boleh skeptis. Memang berita-berita itu cenderung bombastis, judulnya mungkin sedikit provokatif, tapi percayalah bahwa di kalangan akar rumput toleransi itu masih ada dan masih terpelihara dengan baik. Hanya kita tidak boleh terlena. Itu poin berikutnya yang tadi saya bisa tangkap. Kita sudah terlalu lama istilahnya hidup nyaman. We are in our comfort zone. We think everything will stay the same. It's not. Karena dunia terus berubah, jadi kita tidak boleh terlena, tidak boleh complacent istilahnya. Sedikit menyinggung mengenai Jakarta tadi, mengapa kok Jakarta yang justru masyarakatnya terdiri dari banyak sekali ragam suku, bangsa, dan agama, itu menjadi yang daerah yang paling intoleran terlepas dari metode yang dilakukan. Tapi penjelasannya adalah mungkin karena Jakarta itu adalah market. Jadi dia adalah pasar yang bisa dipengaruhi karena mungkin istilahnya seperti naga, itu dia kepalanya ya Pak ya. Jadi kalau kepalanya berubah, bergerak, yang belakang ikut semua. Terakhir yang saya sangat terkesan adalah penggambaran oleh Pak Wimar mengenai keberagaman itu sendiri atau keragaman adalah seperti kebun bunga. Jadi kebun bunga itu kalau bunganya hanya satu tidak akan menarik, tapi karena justru dia menjadi indah, menjadi berkesan dan menjadi bagus itu karena justru bunganya itu bermacam-macam. Sorry, boleh nggak satu ya? Atau hutan gitu kan bagus karena itu biodiverse. Ya. Coba kalau hutan semuanya sawit gitu,
Iya, sawit ditanam dong Mbak. Oke, baik, saya rasa itu kami ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada Pak Wimar.